Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita selesaikan satu hadis ini ya. Setelah arwahnya dikembalikan, lalu didatangi oleh dua malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur. Di riwayat yang lain namanya siapa? Munkar dan Nakir. Dalam sebagian riwayat dikatakan aswadani azraqan, hitam kebiruan. Kayak apa itu Pak? Wallahu a'lam. Itulah malaikat yang pertama kali dijumpai oleh hamba ketika di alam kubur. Fayaqulan, lalu mereka bertanya, "Man rabbuka?" Fayaqulu rabbi Allah. Mukmin ini bisa menjawab dengan tegas, Rabbku adalah Allah. Lalu mereka bertanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Dia menjawab, "Dini al-Islam." Mereka bertanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah yang diutus kepadamu? Dia menjawab, "Huwa Rasulullah." Kemudian malaikat ini bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Apa yang kau pelajari? Mukmin ini menjawab, "Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Jadi pertanyaannya ada berapa? 4. Pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat ada 4. Ini bukan pertanyaan wawasan, tapi pertanyaan sebagai bukti iman. Maka mungkin ketika di dunia nyata ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, dia nggak ngerti. Kalau saya disuruh menghafalkan ini, mboten saged kula nih Mas, ora iso maca Arab. Tapi imannya kuat. Dia beriman kepada Allah, tidak pernah sepeser pun menyekutukan Allah. Dia beriman kepada Rasulullah SAW sehingga selalu mengikuti beliau dalam setiap aktivitas ibadahnya. Dia mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran sebisa yang dia jangkau. Dan dia beragama Islam, tidak pernah punya ketertarikan untuk mempelajari agama yang lain, apalagi mencari ajaran yang lain. Dia terima semua syariat Islam. Niki nggih syariat Islam, nggih niki syariat Islam. Sami'na wa ata'na. Kula terima dengan apa adanya. Walaupun mungkin dia nggak bisa bahasa Arab. Terus gimana kalau ditanya malakul maut pakai bahasa Arab? Apa pakai Google Translate? Kan tidak mungkin. Sehingga dia gimana? Ini jawaban bukti iman. Maka jika dia punya iman, dia bisa menjawab. Orang musyrik walaupun dia pintar bahasa Arab, orang kafir yang pintar bahasa Arab, ada nggak Pak? Banyak sekali. Para tetangga Rasulullah SAW adalah orang Arab. Mungkin menghafalkan ini gampang bagi mereka. Tapi ini bukan jawaban karena pengetahuan, tapi jawaban karena iman. Sehingga 4 ini jamaah bagian dari hal prinsip dalam beragama. Mengenai iman kepada Allah, mengenai iman kepada Rasulullah SAW, mengenai komitmen untuk menjalankan syariat Islam. Dan yang keempat, ada satu pertanyaan, wa ma ilmuka? Apa yang kau pelajari? Sebagian orang dia belajar ilmu agama butuh waktu belasan tahun. Untuk jadi dokter spesialis itu butuh waktu berapa lama Pak? Berapa lama? 6 tahun? Kurang Pak kayaknya. S1-nya 4 tahun, nanti internship, terus tambah apa lagi, tambah apa, sampai spesialis. Pinten tahun Pak? 11 tahun. Dia mungkin butuh waktu 11 tahun untuk bisa menjadi dokter spesialis. 11 tahun itu kalau digunakan untuk belajar agama, jadi ulama kibar Pak. 2 tahun hafal Quran, nanti tambah sekian tahun hafal Sahih Bukhari, Masya Allah, jadi ulama kibar itu. Andaikan dia gunakan 11 tahun untuk belajar agama, fokus. Baik, maka kalaupun Bapak Ibu belajar ilmu dunia, menghabiskan waktu bertahun-tahun, jangan sampai kita belajar agama hanya memberi waktu sisa. Wis tuwa gek teko.
gelem sinau agama. Lalu menyampaikan ke ustadznya, tolong Pak Ustadz, jangan berat-berat, saya sudah tua. Lah dulu bapak masih muda kemana saja? Kok tua baru datang? Mungkin saja bisa seperti itu. Tayyib. Selanjutnya, fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar, fa afrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya jalan ke surga, wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga, fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka dia mendapatkan angin surga dan aroma surga, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Sekali lagi, ini cerita alam barzah, alam kubur, bukan kuburan. Sehingga nggak bisa di logika manusia. Kalau kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang, apa gak nabrak koncone, Pak? Yang kau lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, lalu datang orang yang wajahnya bagus, hasanul thiyab, pakaiannya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi, fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Orang ini datang sambil memberikan kabar gembira. Kabar gembira untukmu, ini adalah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Maka si mayit ini tanya, man anta? Kamu siapa? Fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Orang yang cakep ini kemudian menjawab, ana amalukas saleh, aku adalah amal saleh. Sehingga Anda ketika memperjuangkan amal saleh, hakikatnya sedang memperjuangkan teman terbaik saat kita ditinggal oleh semua teman kita di dunia. Maka berusahalah untuk menjaga amal itu sebaik mungkin. Ikhlasnya diperjuangkan, kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW diperjuangkan. Hindari yang namanya riya, sum'ah, dan semua penyakit yang bisa merusak amal. Semoga amal ini diabadikan, dan itulah yang bisa kita andalkan untuk jadi teman ketika kita berada di alam kubur. Fayaqulu, kemudian si mayit ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa ketemu dengan keluargaku dan hartaku. Orang mukmin, apa yang dia tinggalkan ketika di dunia digantikan oleh Allah dengan jauh lebih baik. Orang mukmin berpisah sementara dengan keluarganya dan nanti akan ketemu kembali dengan keluarganya. Maka pada saat ditampakkan kepadanya, surgamu seperti ini, dan nanti kau ketemu dengan keluargamu di situ, dia minta kepada Allah, segerakan kiamat agar aku bisa ketemu kembali dengan istri dan anakku. Makanya saat orang itu meninggal dunia, selama suami istri, bapak anak, ibu anak, mereka masih punya ikatan iman yang sama, ini hanya perpisahan sementara. Ini hanya perpisahan sementara. Sehingga ada seorang nabi yang ketika kehilangan anak, beliau perjuangkan agar anaknya bisa dipertemukan ketika di akhirat. Siapa nabi yang dimaksud? Nabi Nuh alaihissalam. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana kejadian anak Nabi Nuh tenggelam. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu Nabi Nuh itu berlabuh di banjir yang ombaknya seperti gunung. Allah gambarkan ombaknya seperti gunung. Fi maujin kal jibal, ombaknya seperti gunung. Kapal apa yang bisa bertahan menerjang ombak seperti gunung? Padahal kapalnya Nabi Nuh itu dzatu alwahin wa dusur, hanya tersusun dari alwah, lembaran-lembaran kayu, Pak. Gak sekuat kapal Titanic yang pakai lapisan baja, hanya lembaran-lembaran kayu. Kalau bukan karena penjagaan Allah, hancur diterpa ombak segede gunung.
Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Nuh memanggil anaknya yang anaknya sedang mengasingkan diri. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, kau jangan bersama orang kafir. Qala, si anak ini mengatakan pakai logikanya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke atas gunung agar tidak kena air. Qala, dijawab oleh Nabi Nuh dengan wahyu. Anaknya berkata dengan logika, Nuh menjawab dengan wahyu. La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apa hasilnya? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datang ombak yang besar menghalangi keduanya, lalu anaknya tenggelam. Satu bicara pakai logika, aku akan naik ke gunung biar enggak kena air. Yang satu bicara pakai wahyu, Anda lihat hasilnya. Yang pakai logika tenggelam. Sampai kemudian perahu itu, kapal itu bersandar di sebuah tempat. Wastawat 'alal judi. Dia bersandar di al-judi. Lalu Nabi Nuh berdoa, wa nada Nuhu rabbahu. Nuh memanggil Rabbnya. Faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Usaha Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya. Aku kehilangan anakku di dunia. Dalam kondisi anaknya ditenggelamkan di hadapan bapaknya. Tapi aku berjuang agar anakku bisa kembali di akhirat, ketemu dengan bapaknya di akhirat. Sehingga kalaupun kehilangan di dunia, jangan sampai kehilangan di akhirat. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu benar dan Qaddat yang maha bijaksana. Tapi doa ini ditolak oleh Allah. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Karena dia mati kafir. Maka kalau mati kafir, putus, selesai. Tidak akan pernah ketemu selamanya. Disinilah kesedihan Nabi Nuh alaihissalam semakin menjadi karena beliau kehilangan anaknya di dunia dan kehilangan anaknya di akhirat. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita punya anggota keluarga yang semuanya mukmin yang baik. Kalaupun terjadi perpisahan di dunia, itu sifatnya apa? Sementara. Selanjutnya, wa innal abdal kafir, dan hamba yang kafir ketika meninggal dunia dan menuju akhirat akan turun para malaikat sudul wujuh, wajahnya hitam. Mereka membawa al-musuh, kain kafan yang kusam, duduk di sekitar calon mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut sampai duduk di dekat kepalanya. Lalu dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, yang jelek, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, mari kita menuju murka Allah. Roh tadi ketakutan, fatafarraqu fi jasadihi, akhirnya mencengkram di seluruh jasadnya, enggak mau keluar. Fayantazi'uha, lalu dicabut paksa oleh malaikat, kama yuntaza'us safut minas sufil mablul, seperti pancing ditaruh di kain wol yang basah, ditarik Pak. Kira-kira yang terjadi apa Pak? Sobek. Mungkin ada bulu dari kain wol ini yang rusak. Itulah gambaran ketika arwah orang kafir ini dicabut dengan paksa, sehingga barangkali urat-uratnya banyak yang putus, saraf-sarafnya banyak yang putus. Mereka merasakan sakit yang lebih pada saat nyawa itu dikeluarkan. Berbeda dengan arwah orang mukmin yang saleh, seperti air yang keluar dari ceret. Kemudian ketika sudah diambil oleh malakul maut, maka diambil oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Kemudian diberi kain yang usang tadi, dan keluarlah aroma busuk ka'antaniri hijifatin, dengan bau seperti bangkai yang paling tidak enak baunya yang ada di muka bumi. Kemudian dibawa naik. Setiap kali ketemu para malaikat, maka malaikat itu bertanya, ma hadzal ruh al-khabithah, siapakah ruh yang jelek ini? Lalu dijawab, fulan bin fulan,
namanya si A dan si B dengan nama yang paling jelek yang pernah dipakai di dunia. Sehingga terkadang orang kafir punya nama lain selain nama asli, dan nama julukan itu julukan yang jelek. Misalnya nyebut binatang dan seterusnya. Sampai tibalah di langit dunia, saat minta untuk dibukakan tidak dibukakan. Langit dunia tidak dibukakan. Orang kafir tidak boleh nembus langit. Nabi SAW kemudian membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Bahasa kita, sampai ada gagak berwarna putih. Artinya mustahil. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, taruh catatan amalnya di sijjin, fil ardi sufla, di lapisan bumi paling bawah, fatutrahu ruhuhu torha, lalu arwahnya dilemparkan. Kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama, orang yang berbuat syirik kepada Allah nanti dia akan jatuh dari langit, dia disambar burung atau diterpa angin ke tempat yang sangat jauh. Demikianlah arwah orang yang buruk tadi. Kemudian dikembalikan ke jasadnya, lalu didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bapak Ibu lihat di sini ya. Kita akan lihat dialog malaikat Munkar dan Nakir dengan orang kafir ini. Marabbuka. Apa jawabnya? Ha la adri. Saya enggak tahu. Walaupun mungkin dia menyembah Tuhan A, menyembah Tuhan B, dewa C, dan Tuhan-Tuhan yang lainnya, jawaban di alam akhirat hanya ada dua pilihan, jawaban benar atau jawaban tidak tahu. Mereka tidak nyebut, siapa Tuhanmu? Aku dulu nyembah dewa A, aku nyembah berhala B. Mereka tidak nyebut seperti itu. Mereka tidak nyebut, aku dulu menyembah Yesus. Tidak. Karena tidak boleh ada jawaban selain benar atau tidak tahu. Orang kafir ketika ditanya siapa Tuhanmu, mereka jawab la adri, aku nggak tahu. Ma dinuk, apa agamamu? Mereka jawab la adri, aku nggak tahu. Padahal mereka punya agama, Pak, tapi nggak boleh nyebut agamanya. Sehingga jawabannya hanya ada dua. Pertama apa tadi? Benar atau tidak tahu. Mereka tidak jawab, aku Yahudi, nggak diterima. Aku nggak tahu. Siapa orang yang diutus kepadamu? Dia jawab yang sama. Aku nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama. Lalu terdengar panggilan dari langit, angkadzaba, hambaku dusta. Bentangkan untuknya ke neraka dan bukakan pintu neraka untuknya. Maka dia pun mendapatkan panasnya neraka dan pletikan api neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburannya disempitkan oleh Allah sampai tulang-tulang rusuknya berserakan. Sehingga mungkin tulang rusuk kanan ke arah kiri, kiri ke kanan enggak karuan. Bisa disempitkan samping kanan kiri, bisa disempitkan ujung atas bawah. Sehingga tulang betis pindah ke atas, tulang tengkorak pindah ke bawah. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Sampai tulang-tulangnya itu enggak karuan. Lalu datanglah orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya bau yang tidak sedap, dan dia mengatakan, ana amaluka sayyi', aku adalah amal burukmu. Fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah. Kemudian dia berdoa, ya Allah jangan tegakkan kiamat, karena dia tahu hukuman nanti di akhirat lebih berat dibandingkan hukuman ketika di dunia. Bagian akhir dari cerita ini, tsumma yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam. Allah ciptakan makhluk yang buta, tuli, bisu, membawa mirzabah, membawa pentungan,
Lau duriba biha jabalun kana turaba. Andaikan pentungan ini dipukulkan ke gunung, gunung itu jadi tanah. Fayadribuhu durbatan fayasiru turaba. Si mayat tadi langsung dipukul pakai pentungan tadi, langsung jadi tanah, hancur. Tsumma yu'iduhu Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Kama kana, sebagaimana kondisi sebelumnya. Dipukul lagi, dia teriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Demikianlah mahalnya iman. Pertahankan sampai mati. Semoga kita mendapatkan kondisi yang indah di alam akhirat kelak. Walhamdulillah, waktunya habis. Yang satu belum disentuh, silahkan nanti jamaah baca sendiri. Bagi yang sudah punya buku ini, nanti bisa baca isi selengkapnya. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Selanjutnya kita kembalikan ke takmir. Tafadhal. Terima kasih Ustaz. Menarik sekali. Tentu ada beberapa hal yang barangkali jamaah perlu mempertanyakan. Oleh karena waktu juga terbatas, mungkin 2 atau 3 namanya untuk banyak juga ya. Ini yang aku sedang kali apa saja. Yang mau nanya, silakan. Yang depan aja saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan yang dikatakan mati suri menurut syariat Islam itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan mati suri menurut syariat Islam? Baik. Di buku ini ada penjelasan juga tentang mati suri. Sekarang kita coba buka tentang mati suri. Sebelumnya Bapak kami kasih dulu pengantar tentang ini. Wafat itu ada 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kejadian wafat itu 2 kali. Coba kita bukakan di sini. Nah, ini ya. Macam-macam kematian. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah Allah tetapkan mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu tertentu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wafat itu ada 2. Ada wafat sughra, wafat kecil. Wafat kecil itu adalah kematian sesaat yang terjadi ketika manusia tidur. Nah, sehingga kalau tidurnya lama, seperti Ashabul Kahfi atau orang yang mati suri. Mati suri itu biasanya berapa lama? Dibandingkan Ashabul Kahfi, lebih lama mana? Mati suri mungkin 2-3 jam. Sehingga orang kaget, kok nggak ada nafas, atau mungkin detak jantungnya sangat lambat, pelan, dikiranya sudah mati. Padahal aslinya seperti orang tidur, dia itu pingsan. Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia sesaat. Bahkan ada yang sudah sampai ditutupi jari, sebentar lagi mau dimandikan, tiba-tiba dia bangun. Itu seperti orang tidur, pingsan, kemudian arwahnya dikembalikan, lalu dia bangun. Itu yang disebut dengan wafat sughra. Sebab kematian itu tidak mungkin terjadi 2 kali pasca kita hidup di dunia. Lalu ada wafat kubra, wafat besar. Itulah kematian terakhir. Kematian ketika seseorang sudah meninggal dunia untuk selamanya. Nah, mati suri belum mengalami wafat kubra, dia hanya mengalami wafat sughra. Nanti di pembahasan buku ini ada penjelasan tentang mati suri. Di sini Pak ya. Apa itu mati suri? Halaman 127 dengan penjelasan kurang lebih seperti yang tadi kita sampaikan. Baik. Yang hadir dan jamaah yang hadir di majelis ini. Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz menyikapi jika ada seorang yang telah lama sebelum memasuki usia tua, telah mempersiapkan bekal
Contoh menghadap kematian karena kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah melakukan hal tersebut sudah dianggap tepat? Yang terpenting cukup bekal untuk menghadapi kematian. Tulisannya agak susah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin pernah bercita-cita jadi dokter ya. Baik. Sekarang dokter tulisannya bagus kayaknya. Baik. Apa bekal persiapan untuk menghadapi kematian? Tentu saja nggak cukup dengan kain kafan atau kapur barus atau gali kuburan. Bukan itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan amal saleh pasca kematian. Sehingga bekal pasca kematian yang paling penting pertama, banyak bertobat kepada Allah. Kenapa Pak? Karena kita mau menghadap Allah, maka sucikan lahir batinmu dengan cara banyak taubat. Allah turunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr bunyinya gimana Mas? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagian akhir dari surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada perintah menyucikan nama Allah, memuji Allah dan mohon ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Dan surat An-Nasr ini ketika turun, kata Ibnu Abbas, hadza ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini surat yang menandakan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat ini turun di bagian akhir untuk menandakan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada perintah banyak bertobat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr, ketika rukuk dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa ketika rukuk dan sujud. Banyak bertobat. Yang kedua, selesaikan semua hak orang lain yang belum beres. Mungkin pernah terjadi gesekan dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun. Selesaikan. Karena gesekan dunia akan jadi sumber masalah di akhirat. Orang ketika tegang dengan orang lain, ada hak yang belum selesai di dunia, maka nanti akan dilanjut di mana Pak? Di akhirat. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut. Amal kita sudah upayakan, kita rajin sholat puasa, pahalanya dibawa di akhirat, tapi ternyata wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaqa dama hadza wa akhadha mala hadza. Dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si D, mencemarkan nama baik si E. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Semua berebut amal soleh yang pernah kita kerjakan. Fa in faniyat, kalau amal soleh itu habis, walam yuqda ma'alaih, tapi dosanya belum hilang, ukhidat min sayyiatihim thumma turihat ilai thumma turiha ilan nar. Diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi, dilemparkan ke kita, lalu kita dilemparkan ke neraka. Maka orang ini disebut sebagai siapa? Muflis, orang yang bangkrut. Karena itu Imam Syafi'i ngasih pesan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Jangan suka bermusuhan dengan yang lain. Bekal yang ketiga adalah pertahankan iman sebisa mungkin. Orang kalau sakit terkadang sabarnya turun, lalu ke dukun. Dan itu di akhir hayatnya. Waliyadzubillah. Iki bapak digoreng di ya ning rumah sakit kene wis ngentai duit, wis goreng dukun ae. Akhirnya dia dibawa ke dukun. Di detik-detik kematiannya. Bahaya ya, bahaya besar. Sehingga jangan sampai imannya rusak gara-gara dia melakukan perbuatan kesyirikan. Kadang dibawa ke tempat-tempat keramat dan seterusnya. Jaga iman baik-baik, sebab musyrik sampai mati dia membawa dosa syirik, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana, Pak? Datangnya lebih awal, dapat hadiah langsung. Buku ini boleh? Ya,
Bapak yang tadi, nah, nggak boleh milih. Ya, saya mau bertanya tentang saat kita begitu berkembangnya dunia dan dunia juga dengan maka apakah evidence supaya tidak dari ateisme di mana sekarang banyak orang kita tapi tidak ada bagaimana evidence supaya kita terus dari ateisme Baik. Banyak orang yang pintar tapi dia tidak percaya akhirat. Alhamdulillah kalau di Indonesia jumlahnya tidak lebih banyak daripada di Eropa, di Amerika, di Australia. Sehingga di sana dominan orang tidak beragama. Karena bagi mereka nama Tuhan itu ganggu aktivitas. Sehingga mereka tidak ingin ada Tuhan dalam kehidupan ini. Sejatinya hati mereka kosong. Karena orang kalau tidak punya akidah, tidak punya iman, itu susah. Dia mau tawakal kepada siapa, bingung. Saat dia punya masalah, dia nggak bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya jadi beban pikiran dia sehingga stres. Maka negara-negara yang secara ekonomi bagus dianggap sebagai negara maju, namun tingkat bunuh dirinya tinggi. Jepang, Finlandia, Korea dan seterusnya. Karena dia ketika stres bingung, nggak punya Tuhan, mau mengadu ke siapa? Di-share di medsos, pembaca hanya bisa tepuk tangan berjamaah. Dia nggak punya tempat untuk bersandar. Karena itu kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai orang Indonesia sebagai manusia yang berakidah, punya iman dan keyakinan. Walaupun mungkin secara fasilitas duniawi tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Terus apa yang perlu kita pertahankan? Iman itu bisa luntur. Nabi SAW menyebutkan, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa luntur sebagaimana kain itu bisa luntur. Baju makin lama kita pakai, warnanya gimana Pak? Pudar. Sehingga yang dulunya biru sekarang jadi agak putih. Yang dulunya warna A berubah pudar. Iman juga seperti itu. Lalu kita butuh untuk mempertahankan iman ini stabil. Di mana kita bisa mendapatkan kestabilan iman? Di majelis ilmu yang di situ Al-Quran dan hadis dibacakan. Karena ketika seseorang dia belajar, akan ada pengaruh. Satu, tambah yakin. Sekarang aku jadi semakin yakin Pak Ustadz. Nah itulah imannya bertambah. Yang kedua, tambah pemahaman. Sekarang saya jadi ngerti, ternyata selama ini saya salah. Yang ketiga, dia tambah dekat dengan Allah. Pengagungan Allah tambah makin besar. Sehingga kadang di majelis ilmu dia bisa nangis. Di majelis ilmu dia bisa merenungkan dosa dan kesalahannya. Itulah iman. Sehingga dari pengaruh inilah iman itu bertambah. Maka kalau bapak atau ibu belajar kok kemudian memberikan efek O, kayak gitu. Nah, itulah iman bertambah. Oh gitu ya. Nah, itu namanya apa? Pemahaman dia bertambah, imannya bertambah. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak orang untuk ngaji, maka beliau ngundang dengan mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Mari ngecas iman sesaat. Sebab di majelis ilmu itu tempat orang untuk ngecas iman. Karena itu tolong Bapak Ibu ya, terutama Bapak-bapak, jangan remehkan Jumatan. Kalau kita remehkan Jumatan, orang hanya yang penting duduk, dengkur, turu, ranggobris, Arab diceramai gak diceramai, paling podo wae. Walaupun puluhan tahun kita Jumatan, tidak akan memberikan pengaruh sama sekali bagi hati. Padahal di tempat itu Allah sebut sebagai forum dzikrullah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah menuju dzikrullah dan tinggalkan jual beli. Allah sebut Jumatan dengan kegiatan dzikrullah. Sehingga diopeni ketika dapat ilmu
open inilah yang akan menambah iman. Wallahu a'lam. Ini sudah jam 8 kurang 10. Oh, pas mau jam 8. Hadiah 10 menisan. Manut kula nderek jamaah. Dia kata ibu, saya beri kesempatan. Nah, itu satu nih ya. Minta tolong Pak Ihsan. Ibu yang ibunya cukup satu saja. Nanti ada tambah Bapak lagi sekalian. Hadiahnya Pak dulu. Hadiahnya. Kecepatan enggak begitu terus. Pelan-pelan. Kalau memang Jadi saya pernah mendengar bahwa seorang hafid Quran itu hafid Quran memiliki 6 syafaat. Nah, apabila orang tua si hafid Quran tadi meninggal, lalu di akhirat meninggalnya posisi belum memeluk agama Islam, Ustaz. Gimana? Belum memeluk Islam. Orang tuanya belum masuk Islam, tapi anaknya hafid Quran. Bisa anak tersebut memberi syafaat kepada orang tua yang meninggal dalam posisi kafir. Masya Allah. Baik. Apakah bisa anak yang mukmin bisa memberi syafaat kepada orang tuanya yang meninggal dalam kondisi kafir? Jangankan hafid Quran. Seorang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin menyelamatkan bapaknya di akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah menceritakan, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah wa ala wajhil azar qatarah ghabarah. Ibrahim akan ketemu bapaknya Azar di hari kiamat. Di wajah Azar kusam dan berdebu. Lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul lak la ta'sini. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada bapak, jangan menghindar dari ajaranku. Lalu bapaknya mengatakan, al-an la a'sika. Hari ini aku akan mengikutimu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah memberikan janji kepadaku di mana engkau tidak akan menghinakanku di hari kebangkitan? Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika bapakku dijauhkan. Sehingga beliau berjuang untuk membela bapaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga jangankan cuman hafid Quran, seorang nabi, bahkan Ibrahim gelarnya apa? Imamut Tauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika mau menyelamatkan bapaknya Azar yang mati kafir, enggak berhasil. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesoleh apapun manusia, tapi ternyata orang tuanya mati kafir, maka ini anak tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Dan juga sebaliknya, sesoleh apapun bapak, ketika anaknya mati kafir, seperti Nabi Nuh mau menyelamatkan anaknya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Itu amal yang tidak saleh. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran betapa indahnya ikatan iman. Sehingga berbahagialah ketika seorang mukmin punya anggota keluarga yang juga beriman. Orang tuanya mukmin, anak-anaknya mukmin, saudara-saudaranya mukmin. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Wallahu a'lam. Pun cekap? Ya, alhamdulillah. Sekarang jam 8 kurang 7 menit. Berarti masih satu kali ya. Masih bisa jari-jari orang bergaya tanggir, tapi bisa jauh. Pak Samsul ya, Samsul. Ini yang wartawan kita ya, kajian kita. Ini Pak Samsul sekarang punya buku ilmu waris karangan beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu bahwa Rasul Muhammad Sallallahu alaihi pada wasallam saat
beliau dia menjadi nabi, itu kan ibunya atau bapaknya sudah meninggal. Nah, kira-kira bapak dan ibu nabi itu kira-kira meninggalnya itu husnul khotimah atau suul khotimah saja. Nah, ini permasalahan yang sering jadi perbincangan besar di masyarakat kita yang ada di negara ini, dan sebenarnya perbincangan ini sudah berlalu sejak masa silam. Namun ada beberapa pengantar yang perlu kita pahami. Pertama, ketika kita menyebut ada nabi yang orang tuanya kafir, itu tidak sama dengan menghina sang nabi. Sebagaimana kita mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim mati kafir, dan dalam hadis tadi kita sudah sebutkan bagaimana upaya Ibrahim membela bapaknya tapi tidak diterima oleh Allah. Dan dalam ayat Al-Quran Allah banyak menyinggung dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Contohnya di ayat ini, ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya yang bernama Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Apakah kau akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku lihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Pak, itu bukan bapaknya Ibrahim. Ya, terus siapa itu? Itu pamannya. Takwilnya terlalu jauh. Karena dalam dialog yang lain Ibrahim berkali-kali mengatakan kepada orang ini dengan ya abati, wahai bapakku. Di surat Maryam Ibrahim mengatakan wa idh qala li abihi ya abati. Ibrahim berkata kepada bapaknya ya abati, wahai bapakku sayang. Sehebat apa ikatan Ibrahim dengan pamannya sampai dipanggil ya abati, ya abati. Tidak mungkin dipanggil ya abati ini kecuali bapak kandung. Sehingga pembelaan besar Ibrahim kepada bapaknya ini ya bapak kandung. Meskipun ada yang bilang nama bapaknya Ibrahim itu Taroh. Baik, memang ada sebagian yang mengatakan nama bapaknya Ibrahim itu Taroh, tapi Azar ini gelarnya. Sehingga seperti Fir'aun. Fir'aun itu apa? Gelar. Nama aslinya siapa? Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang banyak versi. Tapi orangnya yaitu yang dimaksud Fir'aun yang melawan Musa, orangnya yaitu. Sehingga Azar maupun Taroh orangnya sama. Mau disebut Azar, mau disebut Taroh. Karena ada yang bilang nama aslinya Taroh, sedangkan Azar ini gelarnya. Ada yang bilang nama aslinya Azar, Taroh itu gelarnya. Tapi orangnya sama. Mau disebut Azar maupun Taroh. Kesimpulannya bahwa mengatakan ada seorang nabi yang bapaknya kafir itu tidak termasuk menghina nabi. Demikian pula ada nabi yang anaknya kafir seperti anaknya Nabi Nuh. Itu tidak sama dengan menghina nabi. Sehingga begini, lebih jadi beban mana seorang muslim? Lebih beban mana? Anaknya mati kafir atau bapaknya mati kafir? Mana yang lebih beban? Anaknya, karena anaknya tanggung jawab dia. Loh, anakmu aja mati kafir kok kamu kayak gini, biarkan aja. Daripada bapaknya. Maka kalau kita menyebut ada nabi yang anaknya kafir, itu lebih menyinggung nabi daripada ada nabi yang bapaknya kafir. Karena kita punya satu kaidah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Sehingga nabi tidak nanggung dosa anaknya maupun bapaknya yang mati kafir. Ini hal prinsip. Yang kedua, bahwa tidak semua yang meninggal di zaman fatrah itu mati dalam keadaan dia dimaafkan. Ada yang meninggal di zaman fatrah dan dia tidak dimaafkan. Zaman fatrah dalam arti sebelum Nabi itu diutus. Mereka menyebut sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu zaman fatrah, karena tidak ada Nabi ketika itu. Baik, kalau begitu zaman kita termasuk zaman fatrah atau tidak? Zaman fatrah atau tidak? Bukan. Kenapa? Nabinya mana?
Beliau wafat 14 abad silam. Apakah sekarang zaman fatrah? Apakah sekarang zaman fatrah? Sehingga misalnya ada orang kafir di zaman ini, Pak, yang nyembah berhala, yang nyembah patung, yang nyembah A, nyembah B. Oh, mereka semuanya mati dalam keadaan fitrah karena mereka berada di zaman fatrah. Gitu? Lebih lama mana jarak Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan jarak beliau sampai zaman kita? Kita 14 abad. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Isa hanya 6 abad. Jadi kita 2 kali lipatnya lebih. Artinya jika sekarang pengaruh Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW masih demikian kelihatan, sehingga orang kafir di zaman ini nggak bisa beralasan, aku nggak ngerti Islam. Islam tonggomu nggak ngerti. Kau dengar setiap hari. Bisa nggak dia mengatakan aku nggak ngerti Islam? Padahal Islam itu tetangga dia dengar setiap hari ada azan, dia tahu bahwasanya Nabi yang terakhir telah datang, tapi mereka ingkari. Maka kalau beralasan zaman fatrah itu adalah zaman ketika tidak ada Nabi, kita juga ada di zaman fatrah kalau begitu. Sehingga kalau demikian, siapapun yang mati dalam keadaan tidak memeluk Islam tidak boleh kita sebut kafir, karena mereka mati fitrah di zaman fatrah. Nanti jadinya yang mati kafir itu hanya yang mati di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, hanya di rentang waktu 23 tahun. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan dengan jarak kurang lebih hanya 6 abad, pengaruh ajaran Nabi Isa itu dominan, masih cukup kuat. Demikian pula keberadaan Taurat dan Injil yang tersebar di mana-mana. Maka Waraqah bin Naufal yang menjadi tempat bertanyanya Nabi SAW setelah beliau dapat wahyu pertama kali, diantarkan Rasulullah SAW ke Waraqah. Apa jawab Waraqah? Dzakan namus alladzi unzila ala Musa. Yang kamu temui itu adalah an-namus. An-namus itu siapa? Jibril. Dalam bahasa Ibrani, an-namus, Jibril itu disebut namus, yang dulu pernah datang kepada Musa. Sehingga Waraqah tahu tentang kebenaran isi dari Taurat dan Injil. Dan Waraqah itu di zaman Khadijah atau di zaman Nabi SAW sudah diutus. Berarti sebelum itu pengaruh itu ada. Ya, maka sebenarnya tidak terlalu jauh kalau orang mengatakan semua yang meninggal sebelum Nabi SAW diutus itu hidup di zaman fatrah. Ini mungkin terlalu jauh, karena kenyataannya kita yang lebih jauh saja zamannya masih bisa merasakan Islam dengan sangat terang. Jadi kesimpulannya gimana tentang orang tua Nabi SAW? Memang kita akui di situ ada 2 pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan kedua orang tua Nabi SAW mati kafir. Dan hanya sebagian ulama, terutama dalam hal ini adalah pendapatnya As-Suyuti. Sebelum itu para ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi menegaskan orang tua Nabi SAW mati kafir. Makanya ketika Nabi SAW minta izin untuk mendoakan agar ibunya diampuni, tidak diizinkan oleh Allah. Baik. Dan relevansinya apa, Pak? Seperti ini kita bahas. Sebenarnya memang kita tidak ada ketertarikan untuk bahas itu. Namun kalau sampai ada kesan siapa yang mengatakan orang tuanya Nabi SAW mati kafir, dia munafik. Karena saya pernah membaca tulisan seperti itu. Ada salah satu di antara orang di sekitar kita yang mengatakan orang tuanya Nabi SAW mati kafir itu munafik. Ini lucu, Pak. Karena sama dengan memunafikkan semua ulama masa silam. Kalau mau kita datangkan, ada banyak sekali perkataan para ulama yang mengatakan kedua orang tua Nabi SAW mati kafir. Di antara yang menonjol adalah Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, karena tentang ziarah makam ibunya Nabi SAW itu ada di Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Baik, begitu, Pak. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang tepat jam 8:05. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.